Halo, selamat sore. Selamat datang di channel Manfaat. Hari ini kita akan membahas tentang membuat impian yang memiliki timeline. Ya, membuat impian yang memiliki timeline. Timeline itu teman-teman adalah batas waktu. Jadi impian yang Anda buat itu harus memiliki batas waktu. Jadi tidak boleh misalnya impianmu apa Pak? Impian saya mau naik haji bareng sama mertua misalnya. Kapan kira-kira Pak? Ya nanti kalau uangnya udah kumpul Pak. Nah itu nggak bisa begitu. Jadi impian itu harus ada tenggat waktunya, harus ada timelinenya, ada tenggat waktunya. Jelas dia kapan untuk diraih, tahun berapa, tanggal berapa, itu namanya timeline. Jadi membuat impian itu teman-teman sekalian harus memiliki timeline. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas itu. Nah, teman-teman sekalian, dalam membuat impian, selalu teman-teman galilah dalam diri Anda apa yang menjadi impian terbesar Anda. Apa yang menjadi impian terbesar Anda. Memang banyak orang karena latar belakangnya yang negatif, latar belakang negatif entah apapun itu, dia tidak berani membuat impian. Tidak berani membuat impian. Tapi di dalam usaha ini teman-teman akan didorong selalu untuk memiliki impian. Akan didorong untuk impian. Apakah teman-teman memiliki latar belakang yang negatif misalnya, tetapi ketika teman-teman terjun di usaha ini, teman-teman akan didorong untuk memiliki yang namanya dream. Ya. Teman-teman sekalian, setiap usaha itu memiliki karakter tersendiri. Setiap usaha itu memiliki karakter tersendiri, dan teman-teman biar sukses menjalankan suatu usaha itu, usaha apapun yang Anda geluti, maka Anda harus memahami karakteristiknya dan Anda bekerja menjalankan usaha itu sesuai dengan karakteristik dari usaha itu. Gitu teman-teman. Jadi saya ulangi bahwa setiap usaha itu memiliki karakteristik tersendiri. Kalau Anda misalkan misalkan pasar, Anda ngantas suatu produk dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari provinsi ke provinsi lain, itu ada karakter tersendiri di situ. Jadi masalah di jalan, masalah hubungan dengan petugas di jalan, masalah hubungan di daerah-daerah baru, itu semua ada karakteristik khusus yang teman-teman harus pahami karakteristik itu, bekerja berdasarkan karakteristik bisnis canvassing itu, supaya teman-teman bisa sukses di dalam menjalankan usaha canvassingnya. Jadi demikian juga di usaha kita teman-teman di Tiansi. Karakteristik di sini adalah harus memiliki keinginan yang kuat untuk maju. Karakteristik usaha di Tiansi ini bahwa Anda harus memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan impian. Ya, harus memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan impian. Dan tim bisnis teman-teman sekalian akan mendorong teman-teman untuk memiliki impian dan bekerja untuk mengejar impian itu. Jadi sebenarnya ketika tim itu mendorong Anda untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan pekerjaan dalam usaha ini. Ngomong-ngomong, nanti akan ada video tentang kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan supaya sukses di usaha ini. Jadi ketika nanti tim usaha Anda, tim bisnis Anda mendorong Anda untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang diminta oleh karakteristik dari usaha ini, maka ya Anda ya harus bisa mengikuti gitu. Karena itu disampaikan kepada Anda supaya Anda bisa sampai kepada impian Anda. Jadi apa impian terbesar Anda, galilah itu terus, dan sadari kalau belum ketemu, direnungkan lagi. Coba cek video pertama tentang impian yang spesifik. Anda cek video yang pertama tentang impian yang spesifik, di situ nanti dijelaskan perdalam impiannya, ya, perdalam impiannya. Nah, saya kasih salah satu contoh teman-teman, contoh impian. Kebetulan ini orang yang saya kenal. Jadi dia harus kerja di luar provinsi, di Indonesia bagian tengah. Saya nggak usah sebutkan provinsinya, karena nomor kontaknya juga ada di saya. Jadi dia harus bekerja di Indonesia bagian tengah.
dan harus meninggalkan anak dan istri yang dinas di sini, di kota ini, di kota tempat kami tinggal, di Lampung, tempatnya kami tinggal di Lampung, harus meninggalkan keluarganya, anak istri, orang tua dan mertuanya untuk berangkat ke Indonesia Tengah, pulang kalau nggak salah 3 minggu sekali, 3 minggu sekali. Dan itu dia masih beruntung sih. Kenapa beruntung? Karena berangkat dari Indonesia Tengah pulang ke sini, pulang pergi dia dikasih tiket pesawat gitu. Tapi bayangkan teman-teman, meninggalkan anak, istri, mertua, orang tua yang udah agak tua untuk bekerja ke Indonesia bagian tengah. Nah, betapa enaknya misalnya kalau uang tidak jadi masalah lagi, uang tidak masalah lagi, atau ada penghasilan lain selain dari pekerjaan itu, sehingga bisa kumpul selalu dengan anak-anak. Ya. Karena Anda bisa bayangkan ketika meninggalkan anak kita yang balita atau SD gitu, meninggalkan berminggu-minggu, itu pasti batin Anda itu pasti ngilu rasanya. Anda bisa merasakan batin Anda sendiri ketika meninggalkan si anak, tapi Anda nggak bisa merasakan batin si anak itu terhadap diri dia sendiri kan, ditinggalkan oleh Anda gitu. Jadi Anda nggak bisa merasakan betapa dia ngilunya, betapa dia pedihnya ketika Anda tinggalkan. Tetapi dia nggak punya daya untuk menahan Anda, karena secara fisik pun Anda lebih kuat dari si anak balita tadi, tapi sebenarnya rohnya dia menginginkan Anda berkumpul dengan dia. Nah itulah teman-teman, itu bisa salah satu jadi impian Anda untuk bisa berkumpul dengan keluarga dengan cara menjalankan usaha ini, bisnis ini. Loh kenapa bisa begitu Pak? Karena usaha ini, usaha Tianzi ini bisa dijalankan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Artinya dimanapun kita berada, kita menjalankan usaha ini, apalagi dibantu dengan alat komunikasi sekarang, maka menjalankan usaha ini akan menjadi semakin fleksibel gitu. Jadi dengan usaha ini sebenarnya solusi yang saya contohkan tadi, kalau itu dijadikan suatu impian, suatu daya dorong yang besar, maka itu akan berhasil. Nah, kita misalnya contohkan ya, kita misalnya masih kerja di suatu instansi dengan gaji misalnya 5 juta atau 7 juta sebulan misalnya, untuk menghidupi anak istri. Nah, kalau kita mau kumpul dengan anak istri seperti contoh tadi, berarti kan kita harus punya uang, bisa penghasilan bonus dari Tianzi sejumlah itu kan, sejumlah 5 sampai 7 juta. Nah, inilah yang disebut dengan timeline. Jadi inilah yang disebut dengan Anda harus membuat batas waktu untuk menghasilkan 5 sampai 7 juta dari usaha ini, supaya Anda bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Ya, inilah inilah impian Anda yang perlu Anda konsultasikan dengan tim timeline Anda ini, sehingga tim nanti bisa memberikan advice kepada Anda, nasihat kepada Anda. Dia nanti akan menyampaikan tahapnya begini. Tim Anda nanti pasti sampaikan, oh Bapak begini, nanti begini ya, pasti diberitahu semua rambu-rambunya itu. Jadi teman-teman, buatlah impian itu yang jelas timelinenya, ada batas waktunya. Oke. Impian tahun ini apa, impian 3 tahun ke depan apa, impian 5 tahun ke depan apa, impian jangka panjang 10 tahun ke depan apa. Ya, jelas itu tanggalnya, bulannya, tahunnya. Impian apa yang harus Anda selesaikan harus jelas, tanggal, bulan, tahun. Jadi orang lain akan berbilang, aneh juga lu ya, sok tahu aja, kayak udah ngelebihin Tuhan aja gitu. Jadi beberapa orang mungkin akan bilang kayak gitu kepada Anda, tapi percayalah teman-teman, itu adalah karakteristik bisnis ini. Bisnis ini meminta Anda seperti itu, yaitu membuat impian yang memiliki timeline, memiliki batas waktu yang spesifik. Jadi teman-teman harus membuat impian yang seperti itu. Dan saya sudah memiliki impian yang ada timeline-nya itu tadi. Anda tinggal konsultasi dengan tim bisnis Anda, orang yang mengenalkan usaha ini kepada Anda. Itu disebut tim bisnis Anda. Saya pertama pun ketika menjalankan usaha ini merasa unik. Uniknya gini, disuruh bikin impian gitu.
disuruh bikin impian. Saya dari SMA, kuliah, terus kerja dulu nggak pernah tuh disuruh bikin impian. Jadi nggak pernah saya mengalami satu profesi yang disuruh bikin impian gitu. Sementara di sini, sementara di usaha ini, teman-teman begitu tanda tangan, Anda tanda tangan aplikasi untuk Anda bergabung menjalankan usaha Tiansi, misalnya entah silver, gold, platinum membership, atau apapun starting Anda, itu Anda ketika Anda serius, itu pengundang Anda pasti akan menyarankan Anda untuk memiliki impian dulu, menemukan impian terbesar Anda, menulis daftar impian Anda. Jadi memang unik, tetapi teman-teman itu tadi kembali, keunikan di usaha ini adalah bagian dari karakteristik bisnis ini. Dan saya sebutkan tadi, setiap bisnis punya karakteristik sendiri. Dan untuk kita berhasil di usaha itu, di bisnis itu, kita harus bekerja berdasarkan karakteristik bisnis itu. Jadi oleh karena itu teman-teman, walaupun kita misalnya hebat di bidang lain, misalnya kita jadi, sorry nih ya, jabat tinggi lah, misalnya asal sebut aja saya ya, sorry, misalnya dirjen gitu, dirjen itu kan tinggi banget tuh, misalnya dirjen gitu, dirjen apalah gitu. Jalankan usaha Tiansi, belum tentu sukses. Kenapa? Karena harus belajar lagi dari awal, karena karakteristiknya berbeda gitu. Karakteristik bekerja kita di sana dengan karakteristik kita membangun usaha di sini itu berbeda. Seperti contoh tadi yang nyata, di sana kita nggak disuruh langsung bikin impian, gitu. Kalau di sini langsung disuruh bikin impian. Nah, kenapa Pak di sana nggak disuruh bikin impian? Karena di sana kan cukup dimarah-marahin aja. Anda nggak masuk ke kantor tepat waktu, Anda dimarahin. Anda ulangin lagi, Anda SP1, Anda ulangin lagi, Anda SP2, Anda ulangin lagi, Anda out. Jadi udah jelas di sana itu nggak dibutuhkan impian karena sudah ada orang yang marahin Anda. Nah, terus kalau di usaha ini nggak ada orang yang akan marahin Anda. Yang akan memarahin Anda itu adalah dream Anda, impian Anda. Itulah pentingnya impian. Jadi impian inilah yang harus Anda lihat, harus Anda dengarkan dan Anda hayati supaya Anda mau bergerak. Makanya di video sebelumnya saya bilang, temukanlah impian yang mampu membuat Anda meneteskan air mata, yang mampu membuat Anda bergerak. Saya ulangi, temukanlah impian yang mampu membuat Anda bergerak, karena nggak akan ada yang marahin Anda. Beda kalau di kantor, itu tadi udah sampai SP3 kan, itu teman-teman. Tapi kalau di usaha ini, teman-teman memiliki bisnis sendiri. Anda adalah independent business owner atau pemilik usaha mandiri. Anda adalah pemiliknya di usaha ini. Anda pemiliknya, Anda pelakunya, Anda pengawasnya, semuanya Anda. Jadi kalau Anda memiliki impian yang udah jelas, yang impian itu mampu membuat Anda bergerak, mampu membuat Anda meneteskan air mata, maka itulah, dan ada waktu yang jelas, maka itulah yang membuat Anda untuk sukses meraih apa yang Anda inginkan. Karena tidak ada orang lain yang mengingatkan atau apalagi menegur Anda, tidak ada ya. Yang menegur Anda adalah impian Anda. Teman-teman, saya sudah sampaikan tips membuat impian, syarat membuat impian teman-teman. Satu, impian itu harus spesifik, impiannya spesifik. Yang kedua, impian itu harus measurable, dapat diukur, terukur ya. Yang ketiga, impian itu harus attainable. Attainable itu dapat dicapai. Udah saya uraikan di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa scroll ke bawah untuk melihat lagi. Dan impian itu harus reasonable. Ada alasan jelas di balik impian yang kita buat. Ada alasan yang jelas. Kalau sudah spesifik, udah measurable, udah attainable, udah reasonable, tinggal harus punya timeline. Ada batas waktu pencapaian. Jadi ada jelas tenggat waktu kapan impian itu harus diraih. Teman-teman, itulah tips membuat impian atau syarat untuk membuat impian. Saya yakin Anda pasti bisa membuat impian, karena ini tidak butuh matematika yang sulit. Ini hanya hati Anda yang bicara. Dan pada saat hati Anda bicara, dikombinasikan dengan kerja keras Anda, maka Anda pasti akan sukses. Sukses selalu.